Selamat datang di channel YouTube saya. Ini video pertama saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, friend. Oke, mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya Somasina Wadahi, kelas 10 IPS 1 mata pelajaran Sejarah wajib guru yang mengasuh, Semyon Ruru. 14 peninggalan sejarah yang terdapat pada desa Hilisimaitano. Yang pertama, Vayo Batu, atau dalam bahasa Indonesianya Batu Payung. Konon katanya batu ini dibuat oleh seorang raja yang bernama Solegeniha. Struktur batu ini dibuat atas dasar untuk melindungi pikiran manusia agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Itulah yang dipikirkan oleh Raja Solegeniha. Dan dulunya digunakan sebagai tempat persembahan atau dalam bahasa Niasnya belo bagi kepercayaan kuno masyarakat setempat. Saat ini dapat disaksikan di pintu gerbang Hilisimaitano atau Bawageli. Yang kedua adalah batu yang menyerupai tempat pertemuan yang berada di sebelah balai desa Hilisimaitano. Batu ini dulunya dipergunakan untuk orang terhormat atau bagi bangsawan yang mau mengadakan musyawarah atau perkumpulan yang sejenisnya. Yang ketiga, mako batu atau yang menyerupai mangkuk. Dulunya digunakan untuk penyucian kaki bagi para bangsawan jika ingin mengadakan pergelaran adat tradisi desa Hilisimaitano, dan hanya seorang pemimpin desa ini saja yang dapat melakukannya. Batu ini dapat disaksikan di Bawageli. Yang ketiga, meriam atau senapan yang berada pada Bawageli dapat disebut Maria. Alat ini digunakan sebagai perlindungan daerah jika ada yang berusaha menyerang desa ini. Benda ini salah satu peninggalan orang-orang pada masa penjajahan Belanda. Keempat, batu yang menyerupai monyet. Bagi kepercayaan kuno masyarakat setempat, batu ini digunakan untuk mengawasi gerak-gerik musuh pada masa peperangan dahulu. Yang kelima, Hombo Batu, atau bahasa Indonesia lompat batu. Konon ajang lompat batu diciptakan sebagai ajang uji fisik dan mental para pria di Nias. Setiap laki-laki dewasa yang ikut perang wajib lulus ritual lompat batu. Batu yang harus dilompati berupa bangunan mirip tugu piramida dengan permukaan bagian atas datar tingginya lebih dari 2 meter dengan lebar 90 cm dan panjang 60 cm. Jika seseorang putra dari suatu keluarga sudah dapat melewati batu yang telah disusun berdempat itu, maka hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua dan kerabat lainnya, bahkan seluruh masyarakat. Dahulu, melompati batu merupakan kebutuhan kesiapan untuk mempersiapkan diri dan membela nama kampung. Banyak penyebab konflik dan perang antara kampung dahulu itu. Konon katanya, lompat batu ini dibuat oleh seorang ang bernama Samakawa Deci. Keenam, batu Ovulo atau meja bulat. Dulunya berfungsi sebagai tempat sirih bagi para bangsawan yang sedang berkumpul di sekitar batu tersebut. Yang ketujuh, baju perang atau baju oroba buaya. Dulunya baju ini dibuat dari kulit buaya yang dikuliti, tapi sekarang baju ini hanya dibuat dari bahan seng. Dahulu kala baju ini digunakan para prajurit yang ingin berperang sebagai pelindung tubuh. Adapun baju lain yang mirip, tapi yang satu ini terbuat dari bahan kayu. Biasanya digunakan pada saat Famoalaya harimau. Yang kedelapan, pakaian wanita yakni oroba sioli. Bahan utama yang dipakai sangat sederhana. Bahan yang digunakan adalah rumput dan serat isito yang ditenun. Tenun rumput dan isito itu dipakai oleh kaum wanita dengan dililitkan pada pinggang wanita tersebut sambil dihiasi oleh anting besar dan gelang kuningan seperti yang saya gunakan ini. Pada masa dulu, kaum wanita tidak memiliki baju atas sehingga mereka hanya memakai kain saja. Ada juga baruoholu atau baju untuk laki-laki. Biasanya baju ini digunakan oleh para bangsawan saja. Yang kesembilan, tas tempat sirih atau disebut bolanavo, digunakan untuk memberi sirih kepada para bangsawan dahulunya. Kesepuluh, raihogo atau bahasa Indonesianya mahkota. Bahan utama perhiasan yang satu ini dahulu menggunakan emas dari 16 karat sampai 18 karat. Dulunya digunakan untuk para perempuan bangsawan saja, tapi sekarang siapapun dapat menggunakannya. Adapun mahkota untuk lelaki juga seperti ini. Yang ke-11 adalah gelang untuk wanita, biasa disebut tolasaga. Perhiasan yang satu ini digunakan untuk kaum wanita sebagai hiasan. Bahan utamanya dahulu adalah kayu yang dilapisi emas, tapi sekarang hanya dengan bahan kayu dan cat kuning saja. Yang ke-12 adalah kalabubu, berupa kalung yang dipakai di leher dan hanya kaum laki-laki saja. Dahulu fungsinya sebagai pelindung leher dari serangan musuh. Yang ke-13, balus dan toho. Balus dipergunakan sebagai perisai dan toho digunakan untuk pertahanan musuh. Yang terakhir adalah pedang tologo. Pedang ini diyakini memiliki kekuatan magis di dalam ragi pedang tersebut. Oh iya, ada satu lagi yang saya lewatkan.
Pakaian tradisional ini biasanya merah atau kuning dan dikombinasikan dengan hitam dan warna emas. Ketiga warna memiliki makna tersendiri, yaitu warna kuning atau warna emas yang melambangkan kekayaan, kemuliaan, dan kesuksesan. Warna merah melambangkan keberanian, keganasan, marga, dan keluarga. Sedangkan warna hitam melambangkan tanah air Nias yang subur dan ketabahan. Oke, sekian, terima kasih friends. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel saya. Share juga ya. Come on.